Baik, kami akan lanjutkan perbincangan kembali. Menarik tadi Prof yang dikatakan oleh Prof Nidom sudah menyebutkan apa-apa saja yang memang ini menjadi harus digarisbawahi. Betul. Salah satu penyebab dari meningkatnya kasus di Provinsi Jawa Timur. Virus menarik, unik, itu kata Prof Nidom. Nah, yang saya bertanya-tanya juga adalah ini sudah 3 bulan lebih, tapi ternyata masih kurang tenaga kita untuk bisa meneliti, untuk bisa mengetahui seperti apa virus ini. Ya, betul, karena kan untuk meneliti juga kita perlu alat yang cukup. Kemudian juga pakai BSL-3, karena kalau tidak kan nanti dia virus kan infeksius berbahaya, itunya saja berbahaya buat semua. Jadi memang harus teliti, dan juga kan virus itu RNA bukan DNA, jadi memang termasuk agak susah untuk menelitinya. Dan kemudian kita juga melihat perangainya bagaimana, harus dilihat, harus dilakukan percobaan untuk bagaimana. Karena orang baru belakangan tahu bahwa virus RNA itu yang ada di Eropa beda yang ada di Amerika, yang ada di Wuhan beda sama yang ada di Korea. Maka juga perangainya beda. Maka kita lihat angka kematian seperti di Eropa kan tinggi sekali. Nah, mungkin juga perangai virusnya. Dan juga ada kecenderungan berapa lama waktu virus itu melakukan namanya mutasi. Kan virus itu kan suatu makhluk yang dia harus tetap ingin hidup. Jadi kalau ada bagaimana sikap masyarakat, dia juga mengadakan mutasi, mengadakan perubahan supaya dia tetap hidup berjalan. Nah, itu tetap terjadi. Mereka beradaptasi dengan mudah sesuai dengan tempat mereka. Dengan banyak faktor. Apakah orang itu makan obat-obatan, apa orang daya tahannya lebih bagus, apa orang itu rasnya bagaimana, dia melakukan adaptasi. Sehingga virus itu berbeda. Yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Wuhan berbeda. Di Indonesia juga begitu. Baik. Ya, jadi maka di Indonesia sini, Indonesia suatu negara yang besar, panjang sebetulnya nggak sama virusnya. Mungkin virus yang ada di Surabaya, yang terang yang diteliti orang di Papua itu berbeda yang dengan di Jakarta. Nah, kita juga ketemu Surabaya itu bagaimana perangai virusnya. Maka itu betul penelitian. Nah, untuk itu kan mungkin sebagian peneliti juga lagi meneliti bagaimana supaya virus. Sementara kita kan juga sibuk dengan melihat kepositifan, itu kan juga orangnya sama virologi juga kan, mungkin kan disebut dengan itu untuk melihat positifannya bagaimana dan lainnya, kan itu butuh waktu, sehingga kurang waktu untuk melakukan penelitian bagaimana sifat virusnya. Jadi memang harus ada orang khusus meneliti tentang itu untuk melihat bagaimana perangai virus itu. Baik, bagaimana perangai virus itu? Apakah berbeda dengan yang di Surabaya dengan di Jakarta? Mungkin Prof Nidom dari penelitian terbarunya, terakhirnya, hasil temuan terakhirnya apa yang membedakan antara virus yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan ada di daerah-daerah lain, Prof Nidom? Ya, saya untuk khusus virus COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 ini, saya mungkin sedikit tidak menggunakan istilah mutasi dari virus itu, tapi saya menggunakan istilah meliuk atau isomerisasi. Jadi virus ini sebetulnya sangat peka terhadap keadaan dari yang diinfeksi. Jadi keadaan seseorang atau inang yang diinfeksi itu sangat mempengaruhi bagaimana virus ini melakukan manuver di dalam tubuhnya. Jadi dia bisa meliuk. Salah satu contohnya adalah dia dipengaruhi oleh suatu senyawa yang disebut dengan antibody dependent enhancement. Jadi virus ini sangat peka terhadap adanya antibody di dalam tubuh. Tatkala dia mengetahui bahwa di tubuh itu ada antibody katakan terhadap virus corona yang lain, maka dia akan meliuk seolah-olah dia tidak ada virus, kemudian tapi dia bisa melakukan infeksi di tempat lain. Nah, oleh karena itu wajar kalau misalkan virus ini aspek klinisnya bisa timbul berbagai macam yang berbeda satu sama lain. Jadi tidak hanya paru saja, tetapi juga ke pembuluh darah dan sebagainya. Nah, itulah yang pentingnya. Mungkin saat ini penting komunikasi antara teman-teman yang ada di klinik, di rumah sakit dengan para peneliti virologi, karena itu komunikasi aspek klinis dengan mengetahui virusnya itu sangat penting untuk bisa mempelajari bagaimana sebaiknya treatment atau vaksin dan sebagainya. Jadi oleh karena itu sebagian peneliti dunia agak mengkhawatirkan bahwa keberhasilan vaksin karena ada karakter virus corona ini yang tadi memiliki permasalahan dengan ADE, yaitu antibody dependent enhancement, kemudian juga dengan pembuluh darah dan sebagainya. Oleh karena itu komorbid itu sangat menentukan kefatalan dari virus ini. Baik, jika memang ternyata perangai sifat tadi dikatakan Prof Nidom, virus yang beredar atau menyebar di Provinsi Jawa Timur ini berbeda dengan provinsi-provinsi lain, rasanya juga bukan hanya komunikasi antara virologi dan tenaga medis di rumah sakit yang mengetahuinya, tapi juga mungkin pihak provinsi atau pihak pemerintah provinsi untuk bisa membuat kebijakan, untuk bisa membuat masyarakat patuh terhadap aturannya. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai hal ini, Prof Nidom, Prof Faisal, tapi kita juga sudah terhubung ini dengan Bupati Banyuwangi, Bapak Abdullah Azwar Anas. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mbak.
Baik, Pak, ini kita berbicara juga, Prof. Nidom sudah sempat menyinggung tadi kebijakan antara wali kota, bupati, ini rasanya memang harus sejalan dengan pihak gubernur begitu sebagai pihak pemerintah provinsi pusat. Nah, ini bagaimana sebenarnya kebijakan juga yang dilakukan oleh Banyuwangi sehingga kemudian angka corona di sana terkendali. Kita juga tahu di Banyuwangi sudah mulai membuka tempat wisata dan tempat pelayanan umum publik di sana, Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya kami menjabarkan arah dari Bapak Presiden, Kepala BNPB dan juga Ibu Gubernur terus melakukan koordinasi dengan teman-teman dari TNI, Polri, begitu juga para kepala desa. Kami menyiapkan checking di pintu masuk Kabupaten Banyuwangi. Begitu juga kami bersama dengan kepolisian juga menyiapkan desa-desa tangguh, pesantren tangguh dan juga destinasi tangguh. Dan itu terkoneksi dengan semua desa kami. Karena 189 desa di Banyuwangi telah terhubung dengan fiber optik dan proses ini juga terus kami kerjakan. Alhamdulillah sekarang yang sembuh sudah 9, total positif 27, 1 meninggal. Sebagian ini klaster dari luar kota. Nah, terkait dengan destinasi wisata, kami sedang melakukan simulasi terus-menerus prakondisi termasuk kemarin yang ditinjau oleh Bapak Presiden di Kabupaten Banyuwangi. Kami juga telah menyiapkan beberapa destinasi dan kami telah melakukan sosialisasi ke bawah bahwa destinasi di Banyuwangi yang sedang disimulasi, kami wajibkan mereka tidak boleh buka 7 hari dalam 1 minggu, tapi 5 hari. Dan ini berbasis komunitas, dan komunitas bertanggung jawab terhadap destinasi itu. Begitu juga terhadap warung-warung yang ada di Banyuwangi. Kami lakukan sertifikasi new normal, kami beri stiker-stiker, dan mereka kami beri ruang wajib maksimum 6 hari untuk mereka buka, yang 1 hari mereka untuk membersihkan restoran mereka masing-masing. Begitu juga untuk tour guide yang ada di berbagai destinasi. Beberapa waktu yang lalu kami telah berikan sertifikasi untuk 91 tour guide ke Kawah Ijen. Dan masing-masing destinasi tour guide-nya berbeda. Mereka telah diberikan workshop bagaimana protap atau protokol COVID. Bagi kami, sudah saya sampaikan kepada seluruh pengusaha hotel, restoran, kalau dulu yang dijual adalah services, harga yang terbaik. Sekarang bukan hanya itu, yang dijual adalah nomor 1 kesehatan. Begitu orang datang merasa tidak secure, tidak aman, restorannya tidak menggunakan SOP, mereka masuk tidak diperiksa, mulai cuci tangan, dengan termogan dan lain-lain, tentu mungkin orang akan datang sekali, setelah itu tidak kembali lagi. Sehingga kami sering sampaikan bahwa bisnis pariwisata adalah bisnis kepercayaan, kira-kira gitu, Mbak. Baik, kita sudah mendengarkan di Banyuwangi, ini terkait juga prakondisi, tadi sudah ada protap tertentu mengenai pembukaan dari sektor pariwisata. Nah, ini kita juga mungkin ingin mendengarkan hal yang sama, protap apa yang dilakukan, apalagi PSBB di Jawa Barat ini juga sudah dihentikan, kemudian menyongsong AKB, adaptasi kebiasaan baru. Sudah hadir bersama kita juga Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum. Assalamualaikum, selamat malam Pak UU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam juga. Baik, Pak UU, PSBB sudah berhenti. Sekarang masyarakat Jawa Barat siap menuju AKB atau mempraktekkan AKB, adaptasi kebiasaan baru. Apa yang ditekankan untuk masyarakat, Pak UU? Ya, masyarakat Jawa Barat memang hari ini sudah berbeda dengan sebelumnya, yaitu PSBB-nya berakhir. Tetapi masyarakat sudah tidak asing lagi dengan ada AKB, adaptasi kebiasaan baru. Karena mereka di saat PSBB yang kedua, itu isinya AKB juga. Yaitu mulai dibukanya fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas sosial, seperti mal, pondok pesantren, dan juga masjid yang lainnya. Tapi tetap menerapkan 3 hal, yaitu harus pakai masker, dan juga cuci tangan, dan jaga jarak. Dan hal itu sekarang dilakukan, jadi masyarakat ini sudah tidak asing lagi, sudah tidak kaku lagi dalam menghadapi AKB. Seperti itu, kecuali mungkin beberapa tempat wisata yang memang ada protokol-protokol khusus di dalamnya, antara lain yang masuk harus dites dulu, kemudian juga harus menyediakan ambulan dan yang lainnya. Dan wisata di Jawa Barat ini khusus untuk masyarakat Jawa Barat dulu, yang luar Jawa Barat tidak boleh. Seperti itu. Baik, Pak Wagub, Pak Bupati, kita tahan dulu, kita akan jeda sejenak. Nanti Prof. Faisal juga akan memberikan pandangannya terhadap apa yang dilakukan oleh Banyuwangi, apa yang dilakukan oleh Jawa Barat mengenai hal ini, atau perkembangannya hingga sejauh ini. Kami segera kembali.